Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurikma, Prodi Agribisnis dengan NIM 09105809200008. Saya akan memaparkan beberapa sub pembahasan. Yang pertama, mendeskripsikan lingkungan internal operasi. Yang kedua, menjabarkan lingkungan internal sumber daya manusia. Yang ketiga, memaparkan lingkungan internal penelitian dan pengembangan. Yang keempat, menguraikan lingkungan internal sistem informasi manajemen. Yang pertama, pengertian manajemen operasi. Pengertian manajemen operasi tidak terlepas dari pengertian manajemen pada umumnya, yaitu mengandung unsur adanya kegiatan yang dilakukan dengan mengkoordinasikan berbagai kegiatan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua, pengertian manajemen sumber daya manusia. Pengertian MSDM ini sejalan dengan kajian Dessler 2017 bahwa MSDM adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan karyawan di suatu perusahaan yang dimulai dari perencanaan, perekrutan dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian karyawan, kompensasi, dan PHK. Fungsi-fungsi pokok manajemen sumber daya manusia sama dengan fungsi manajemen yang meliputi: 1. Fungsi perencanaan merupakan fungsi yang berkaitan dengan melaksanakan tugas dalam perencanaan kebutuhan tenaga kerja, pengadaan tenaga kerja, pengembangan dan pelatihan, serta pemeliharaan tenaga kerja. 2. Fungsi pengorganisasian merupakan fungsi berkaitan dengan penyusun suatu organisasi serta mendesain struktur organisasi, menyajikan hubungan antara tugas yang akan dikerjakan oleh tenaga kerja, dan menyiapkan peran organisasi. Yang ketiga, fungsi pengarahan merupakan fungsi yang memberikan dorongan kepada karyawan untuk dapat melakukan pekerjaan sejalan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 4. Fungsi kepemimpinan merupakan peran bagaimana seorang pemimpin mampu mengarahkan, memotivasi bawahan, dan menggerakkan bawahan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan, mendorong dan membuat para bawahannya untuk melakukan perubahan, dan pada suatu titik tertentu mengajak bawahan bekerja lebih keras dan mau untuk bekerja lebih dari yang seharusnya mereka kerjakan. Yang kelima, fungsi pengendalian merupakan fungsi dalam melakukan pengukuran antara kegiatan yang telah dilaksanakan yang kemudian dilakukan perbandingan dengan standar-standar yang ditetapkan khususnya di bidang tenaga kerja. 3. Langkah-langkah metode penelitian dan pengembangan. Yang pertama, studi pendahuluan. Yang kedua, pengembangan model. Dan yang ketiga adalah pengujian. Pembahasan keempat, lingkungan internal sistem informasi manajemen. Yang pertama, konsep sistem informasi manajemen. SIM adalah sistem perencanaan dalam pengendalian internal suatu bisnis yang mencakup penggunaan akuntansi manajemen atas manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi pada umumnya, karena SIM digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang dapat diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Istilah SIM biasanya digunakan untuk merujuk pada sekelompok metode manajemen informasi yang terlibat dalam mendukung pengambilan keputusan, seperti sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif. Itulah yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.